Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma jalasa qaumun majlisan yazkurunallaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwa di subuh yang penuh dengan keberkahan ini Allah masih berikan kita nikmat sehat serta panjang umur, sehingga apa yang diberikan Allah kepada kita berupa nikmat bisa kita tasarrufkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mohon dan berdoa kepada Allah di waktu yang mulia ini, yaitu waktu subuh. Semoga apa yang kita niatkan, baik sholat berjamaah ataupun niat thalabul ilmi, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Sayyidul Mawjud, baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, mari kita awali ta'lim kita di pagi yang mulia ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi niat dan maksud kita datang dari rumah ke tempat yang mulia ini senantiasa dicatat sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, diterima segala bentuk pengabdian kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa la kulliyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram semua jami ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i was salihin wa sahabat wa tabi'in al-ulama'il aminin wal musannifin al-mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadratihi khususan ila jami'i walidina wa khususan ila mu'allif hadzal kitab wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa asatizatina wa ahli baitina wa zurriyatina tullabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi barakatihim syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kita bersyukur sudah masuk pada nisfus tsani, setengah dari yang kedua dari bulan hurum, yaitu bulan Rajab. Memang sudah diingatkan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, kalau sudah masuk bulan Rajab maka tingkatkan spiritnya, kualitas ibadahnya sebagai bentuk isti'dad, persiapan. Nanti Allah akan berikan kita tamu agung di mana kita banyak panen pahala.
Makanya bulan ini disebut syahrun lizar'i. Kata Imam Abu Bakar Al-Warraq bahwa bulan ini disebut bulan syahrun lizar'i, bulan untuk bertani, bercocok tanam. Nanti di bulan Sya'ban sirami tanamannya biar subur. Nanti masuk bulan suci Ramadan tinggal panen saja. Jadi supaya ada persiapan isti'dad. Karena apa? Karena Ramadan bulan yang penuh kemuliaan, banyak sekali pahala yang Allah limpahkan, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jadi perlu persiapan yang matang. Kalau kita ada orang yang mulia pengen datang ke rumah kita, ada orang yang terpandang pengen datang ke rumah kita, pasti disiapkan dengan betul-betul, disuguhkan dengan baik. Begitupun sama tamu agung yang datang dari Allah namanya Ramadan, tapi istiqdadnya harus sudah dimulai sejak bulan Rajab. Itu yang mau puasa silakan, yang mau rajin duha silakan, yang mau rajin iktikaf silakan gitu. Tapi nanti jangan terlena yang banyak puasa, tahu-tahu nanti pas Ramadan malah lemas puasanya. Jadi udah kecapean di Rajab sama Sya'ban. Makanya para sahabat memakruhkan berpuasa full di bulan Rajab. Full, saya bilangnya full. Bukan setengah, bukan, tapi full puasa di bulan Rajab itu makruh. Kenapa? Alasannya takut nanti loyo, bulan Ramadannya udah loyo duluan. Padahal secara kaidah yang fardu lebih utama dari yang sunnah. Itu kaidah itu. Al fardu afdolu minan nafli. Yang fardu itu harus lebih utama daripada yang sunnah. Tapi kalau kaitannya secara hukum, an naflu awsa'u minal fardi. Hukum sunnah harus lebih longgar aturannya daripada hukum fardu. Makanya puasa sunnah mah niatnya boleh, habis subuh juga boleh, jam 7 pagi juga masih boleh niat puasa sunnah selama belum makan minum. Tapi kalau puasa fardu gak boleh. Puasa fardu itu harus qoblal fajri, sebelum subuh. Pokoknya dari maghrib sampai subuh itu niat puasa fardu, puasa nazar, puasa kifarat. Tapi kalau puasa sunnah aturannya longgar. Itu. Nah itu makanya kata ulama an-naflu awsa'u minal fardi, hukum yang sunnah harus lebih longgar daripada hukum yang fardu. Tapi secara kualitas tetap al-fardu awsa'u minan al-afdolu minan nafli. Hukum fardu itu lebih utama di sisi Allah daripada yang sunnah-sunnah. Kenapa? Keparduan itu bentuk simbol bahwa kita ini butuh kepada Allah dan mensyukuri nikmatnya. Kalau naflu atau sunnah atau nawafil itu bukti kita senang dan cinta ibadah. Jadi orang itu kira-kira disebut ahli ibadah kalau udah doyan ngelakuin yang sunnah sebagai ibadah tambahan. Ibadah tambahan. Makanya yang disebut dengan an-naflu dalam bahasa Arab, arti bahasa Indonesianya az-ziyadah, tambahan. Berarti ibadah tambahan dari yang fardu. Begitu. Jadi kalau baru senang yang fardu saja, kata Imam Ghazali, fatatahassaru, Anda merugi di akhirat nanti. Usia dikasih oleh Allah, kesempatan dikasih oleh Allah, tapi ibadah hanya yang fardu saja. Nggak suka rawatib, nggak suka tahiyatul masjid, nggak suka Senin Kemis, nggak suka. Nah itu yang begini-begini, ketika kita taksir atau batasi ibadah hanya yang fardu, bagus, tapi tetap merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Berniaga, bertransaksi kepada Allah hanya dengan yang fardu tanpa sunnah, tetap Anda rugi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak perlu Bapak harus istiqomah semua yang sunnah, nggak akan bisa. Idealis boleh, tapi harus realistis. Idealis boleh jadi orang soleh, fasabiqul khairat, tapi harus realistis. Apa yang paling bisa kita istiqomahkan dalam ibadah itu? Kita pengen perfect, bisa istiqomah duha, istiqomah tahajud, nggak akan mampu, nggak akan. Jangankan orang kayak kita yang ngajinya mingguan. Imam Ghazali yang hidupnya buat agama, makanya disebut Hujjatul Islam, sampai dijuluki penghulunya para pengarang kitab. Apa kata Imam Ghazali? Saya pun belum mampu begitu. Apalagi kita yang ngaji mingguan, itu juga lupa mulu kok. Orang nggak dicatat. Begitu. Bagaimana mungkin bisa betul-betul tertarik, punya spirit, pengen istiqomah semua yang sunnah? Sulit. Paling nggak kata Imam Ghazali, ikhtar, pilih.
Pilih mana yang betul masuk dalam kolbumu, yang kamu senangi dari sekian banyak ibadah sunnah itu. Jadikan itu jalan istiqomah menuju Allah Subhanahu. Asalkan jangan sama sekali kagak ada, jangan. Harus ada, kudu itu mah kudu ada, supaya ada tambahan dari yang fardu, begitu. Kan idealnya manusia, Pak, kalau ibadah rasanya pengen orang lihat kita. Tapi kalau maksiat rasanya pengen banget ngumpet tuh, itu manusia begitu. Manusia. Kalau ibadah kita berbuat baik, ini normalnya hati nih, di luar dari ilmu lah, di luar dari ilmu. Kalau ada orang ibadah tawadu, ibadah ikhlas, itu faktor ilmu, Pak. Bukan naturalnya, bukan naturalnya manusia, itu faktor ilmu. Tapi kalau murninya manusia nih, pengen dilihat, pengen dipuji. Itu begitu tuh. Kalau dia berbuat baik, itu murninya manusia begitu, karena punya syahwat dia itu. Terus kalau dia berbuat buruk, pengennya disembunyiin, jangan ampe dah laki gua tahu, begitu. Jangan sampai tetangga gua tahu emang jam mulutnya begitu. Begitu kalau perlu. Kalau berbuat buruk, itu ideal dia nuntut. Saya semalam bahas itu, saya bahas, kalau juga saya pernah sampaikan di Kuba bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya yang disebut dengan as-sa'adatul abadiyah, jadi banyak sekali istilah begini disebutkan dalam, karena berdasarkan hadis Nabi dalam riwayat, ya Rasulullah ya'malul amilun. Jadi nanya Rasulullah, ya Rasulullah, emang apa sih harus beramal? Kira-kira begitu kalau yang nanya orang sini. Emang apa sih harus beramal? Ribet banget hidup. Harus beramal yang sesuai maunya Allah. Kenapa harus begitu? Apa jawaban Rasulullah? Apa yang kamu kerjakan di dunia? Kalau baik jalannya, mulus kayak jalan tol. Tapi kalau buruk, banyak kerikil. Tapi saya beriman, ya kerikil, polisi tidurnya tinggi-tinggi. Nanti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di ujung hadis itu Nabi bilang, fa'amma ahlus sa'adah. Nah, ini kemudian jadi doktrin ilmu dalam ilmu tasawuf. Ada namanya ilmu tasawuf dan ilmu akidah, ada namanya mengimani as-sa'adah al-ukhrawiyah, kebahagiaan akhirat, wasyaqawatul ukhrawiyah, penderitaan di akhirat. Jadi dalam ilmu akidah wajib mengimani yang disebut dengan as-sa'adatu wasyaqawah. Itu berdasarkan hadis Nabi yang tadi. Kata Rasulullah, orang yang bahagia sesungguhnya itu nanti akan Allah setting amalnya di alam dunia ini, tapi jelas dengan prinsip seorang hambanya. Kan Allah nggak pernah memaksa, sehingga jalannya berada pada jalan orang-orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, orang yang masuk dalam kelompok orang-orang yang menderita nanti di hadapan Allah, maka secara sistemik, secara sunatullah, dia akan berada pada jalan-jalan penderitaan di alam dunia ini. Jalan penderitaan itu, Pak, terbalik malah kalau di dunia. Seneng gablek duit, lupa sama Allah, nggak seneng ke masjid. Itu kan pikiran kita nikmat namanya di dunia. Tapi itu kata Nabi, jalan penderitaan di dunia itu. Jalan penderitaan. Nah, kalau letterlek mahaminnya dipasti orang tinggalin dunia, nggak mau kerja, nggak mau apa segala macam, belangsak. Padahal dia punya kewajiban juga sama anak istri untuk. Nah, jadi bukan begitu pemahamannya. Kebahagiaan yang sesungguhnya di hadapan Allah nanti, kebahagiaan yang tidak pernah datang kesulitan setelahnya. Kalau kita kan di alam dunia, Pak, sekarang bahagia, 2 hari belum tentu cemberut lagi. Berarti bukan bahagia namanya.
Bukan bahagia itu. Kebahagiaan yang sesungguhnya, kata para ulama, yang Bapak tidak akan pernah lagi setelah bahagia merasakan kesulitan dan penderitaan. Kapan itu? Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu efek daripada berbuat amal soleh selama kita hidup di alam dunia ini. Orang yang merasakan penderitaan atau syakowah nanti di sisi Allah, itu juga dari amalnya selama dia hidup di alam dunia, ya. Gitu kan, makanya di Al-Qur'an itu kan seringkali diingatkan kita itu. Fa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita tanam di alam dunia ini, itu pasti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ditutup, ada yang ditutup, ada yang dibuka, ada yang hilang. Hilang tuh maksudnya dimaafkan Allah udah. Tapi sulit orang kayak kita, makanya sulit. Gitu. Ada yang ditutup, nah paling nggak ditutup lah mintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rada kagak malu di akhiratnya nanti. Kalau dipertontonkan di dunia aja malu, apalagi nanti di akhirat di hadapan Allah, di hadapan malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Orang yang gemar menutupi aib saudaranya di dunia, ditutupi aib saudaranya, kejelekannya nggak pernah diumbar. Jangankan kejelekan sebagaimana dia nggak suka kejelekannya dibuka, orang lain pun aibnya dia tutup, gitu loh. Ini mah enggak, kejelekan dia yang dia pengen tutup, tapi orang lain mah dia buka kejelekannya. Apa kata Rasulullah? Satarahullah fid dunya wal akhirah. Allah tutup keburukannya di dunia sampai akhirat. Itu kalau orang senang menutup aib orang lain. Kebalikannya Pak, mafhum mukhalafah namanya. Kebalikan dari hadis ini, ya, orang yang suka membuka kekurangan aib saudaranya di alam dunia ini, Allah buka lebar-lebar aibnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kan kita agak lupa belajar yang ini, yang ononya lupa. Ini lagi doyan banget ngaji yang ini, lupa bahwa nggak boleh buka aib orang lain. Lupa tuh. Disitulah maka penuntut ilmu nggak dapat jaminan dari Allah, nggak dapat, kecuali niatnya benar, niat ngajinya benar. Jadi kenapa ada orang berilmu tapi tetap maksiat, tapi tetap berbuat dosa, remnya tetap jebol? Kenapa? Niat dari awalnya ngajinya nggak benar. Jadi ilmu nggak mengantarkan kepada taat, tapi ilmu mengantarkan kepada maksiat. Makanya kita di pesantren, anak-anak kalau baru masuk pesantren, saya kumpulin tuh Pak, sama orang tua kumpulin, anak-anak luruskan niatnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'atin yankihuha. Itu kan tentang hadis niat itu. Orang yang hijrahnya karena urusan dunia, niatnya ya dapat dunia. Bahkan orang yang niatnya pengen wadon perempuan, ya dapat. Tapi kalau hijrahnya karena Allah, kalau niatnya hidup di alam dunia ini ibadah karena Allah, nuntut ilmu karena Allah, iktikafnya karena Allah, yang dia dapat Allah. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ilahi rabbi anta maksud. Ya Allah, saya hidup di alam dunia ini, maksud saya, tujuan saya, orientasi saya, gak ada yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, makanya kita banyak PR sebetulnya yang belum beres, ya. Jangankan orang yang baru, apalagi yang sudah emang tinggal ngitung mundur umurnya. Yang begini kudu wanti-wanti dah, yang begini-begini. Iya, ntar dibalikin lagi sama dia. Ya Ustadz, yang muda juga bisa duluan, begitu, nggak mau kalah banget kayaknya. Gitu. Tapi umumnya kan kita nyari yang umum, ya kan? Rasulullah aja 63. Ini kita 70 masih minta panjang umur lagi pas ulang tahun. Janganlah. Ya, udah cukup lah. Iya kalau bisa husnul khotimah. Kalau kagak, nauzubillah min zalik. Udah kalau udah pala 6 mintanya husnul khotimah. Dia mintanya begitu. Yo, jangan panjang umur. Udah kalau diijabah sama Allah panjang umur, ketemu Ya'juj Ma'juj mau. Oh, yang lain udah pada meninggal, bapak doang hidup. Nah itu mintanya husnul khotimah. Ya Allah, hidup saya baik, wafatnya pun dalam keadaan yang baik. Udah begitu. Ya, kadang-kadang kita mah ibadah tapi ininya ini nggak krem, mulutnya nggak krem. Kalau kita ngeri juga saya. Makanya Rasulullah dalam satu riwayat bilang al bala muwakkal bil mantik, banyak musibah terjadi karena ucapan.
Mungkin sekarang problemnya sudah berbeda karena jempol kita atau jari, karena mainnya handphone terus dan ngelihat orang yang wafatnya ketabrakan Pak atau apalah segala macam, dibilang loh katanya dia begini, kok wafatnya begitu, wah suul khotimah tuh, jangan sembarangan, mulut congor, aduh jangan sembarangan itu. Emang Bapak pikir orang yang wafatnya lagi sholat itu paling baik apa? Belum tentu juga, bahkan itu level bawah. Ada nggak di sirah Nabi Muhammad meninggalnya lagi sujud? Ceritanya ada. Pertanyaan saya, lebih mulia Nabi apa orang yang wafatnya lagi qori, yang viral di YouTube? Lebih mulia siapa? Kenapa Nabi meninggal yang nggak lagi baca Quran? Kenapa Nabi meninggal yang nggak lagi sholat, nggak lagi sujud, malah lagi sakit di tempat tidur? Kenapa? Lebih mulia siapa? Yang lagi baca Yasin terus wafat. Awas jangan sembarangan. Justru wali-wali Allah itu meninggalnya pedih. Para nabi dan rasul itu meninggalnya pedih. Umar bin Khattab meninggalnya dibunuh, membabi buta lagi ngimamin sholat. Sayyidina Utsman juga membabi buta, dibunuh, ditusuk pedang, pisau segala macam. Sayyidina Ali juga sama, ditikam mau sholat subuh. Wali Allah itu pedih semua. Sayyidina Husain dipenggal, Sayyidina Hasan diracun. Bapak mau jadi wali, silakan, tapi matinya begitu mau. Daftar dari sekarang. Udah jadi wali murid aja deh. Lebih aman lah, paling matinya asam urat begitu doang. Kalau jadi wali Allah tuh pedih Pak. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzan. Pedih. Yang berbuat maksiat siapa, kita yang nanggung. Begitu kan kalau wali Allah mah. Yang berbuat dosa siapa, kita yang malam bertobat kepada Allah. Kalau enggak, waduh, kegulung musibah. Kegulung musibah. Setiap wilayah itu ada utusan Allah yang berdoa, yang maksiat siapa, dia yang tobat. Tapi ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasanya kekasih Allah, pengganti para nabi dan rasul. Cuman kalau rasul dan nabi wajib ngaku di tengah umat, kalau wali haram ngaku di tengah umat. Jadi kalau ada wali Allah ngaku, pasti goroh, bohong, itu pendusta, secara definisi salah, pasti. Mereka disembunyikan memang oleh Allah untuk menjaga stabilitas dunia batin, supaya nggak goncang, Allah nggak murka. Kalau zahir mah ada polisi, ada TNI kok. Tapi kalau batin siapa yang jaga? Kalau nggak kegulung musibah Pak. Kalau Allah murka. Kenapa di Jakarta, di Tangerang ini masih aman-aman saja? Padahal maksiat segala macam banyak. Ada orang solehnya yang diam-diam minta tobat kepada Allah, padahal yang maksiat bukan dia. Kalau kagak, waduh Pak, murka Allah Pak. Kalau enggak, mereka lah yang menjaga dunia batinnya, yang menjaga dunia batinnya supaya tidak banyak terjadi musibah di alam dunia ini. Pasti Allah utus orang-orang begitu. Cuman memang wajib sembunyi, intel, kira-kira intel. Jadi kalau ketahuan malah buruk citranya. Gitu. Kalau nabi dan rasul diperintah Allah harus ngaku kepada umat, saya nabi, saya rasul, saya membawa risalah, saya membawa dakwah, maka Anda harus ikuti jalan saya. Kalau para wali Allah enggak, mereka sembunyi, lebih senang ditutupi ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus menjadi tugas kita saat ini, ketika amal kita itu banyak yang sunnah-sunnah ini sudah banyak istiqomah. Misalnya kita sudah senang witir, kita sudah senang tahajud, kita sudah senang, saya ibadah apa sih Pak yang sulit dimasukin riya? Ibadah apa kira-kira? Yang sulit dimasukin penyakit riya itu ibadah apa kira-kira? Kalau sholat mah lebih gampang, malah banyak banget orang riya dengan sholat, takbirnya dimacem-macemin, palanya dinunduk-nundukin, ya kan? Terus apa lagi? Doanya dipasai-pasain, astagfirullahaladzim, dipasai-pasain lah biar kelihatan orang bagus lah gitu. Apa ibadah yang susah dimasukin riya? Apa kira-kira dari semua ibadah itu? Puasa, bener. Tapi kata Imam Ghazali tetap ada riyanya, tetap. Contoh, lagi kumpul-kumpul nih rapat RW, kebetulan hari Senin, kebetulan puasa Senin, ngikutin sunnah Nabi, ya puasa Senin, kesunahan selama 1 minggu ini. Datang tuh, baru datang belakangan. Begini datangnya. Aduh, lemes badan ini. Dipucet-puceti. Lemes amat itu. Iya, lagi puasa ini. Nah, kena. Belaga-laga sih, biar orang tahu, biar orang nanya maksudnya dia puasa apa kagak, begitu. Ada juga. Maka Imam Ghazali dalam Kitabul Arba'in
orang puasa yang bibirnya dipucet-pucetin, orang puasa yang jalannya dilemes-lemesin, itu tanda riya. Tetap kena, namanya ibadah tetap kena, tapi sulit sebetulnya puasa itu diidentifikasi riyanya sulit. Tapi Imam Ghazali dengan kecerdasannya tetap ada ibadah yang bisa masuk penyakit riya. Yang paling rentang apa? Sholat. Ada ulama yang bilang bukan sholat, apa? Haji. Karena kalau nggak dipanggil haji nggak nengok pas pulang begitu. Jadi itu lebih cocok, jadi itu lebih pantas riyanya jika kata begitu. Ya, jadi haji, sholat, apalagi zakat. Zakat juga sama, paling rentang. Zakat kan tahunan Pak Ustadz, kalau sampai haul dan nisab itu juga buat orang kaya. Ya, bisa nggak sedekah itu masuk riya juga? Bisa. Lihat aja hari Jumat. Kalau Jumat kan Kota Kamal jalan dewek tuh. Ya kan? Tuh macam-macam tuh, ada yang ngedehem dulu baru masukin, ya kan? Ada yang dikepret dulu duitnya dilebarin, seret, baru orang lihat kanan kiri baru masuk, seret begitu. Iya. Nah, itu macam-macam lah gitu. Ya, ada yang minta sama DKM sebelum khotib Jumat naik, sebutin dong, saya 2 juta loh ini. Ada yang begitu, ada yang tolong jangan sebutin nama saya ya, saya takut riya. Itu dari riya tuh ya. Itu dari riya itu, ngomong depan, iya ngomong depan pengurus itu dari riya itu namanya. Udah riya. Saya takut riya, tulis saja hamba Allah ya. Pas disebutin Pak, dari hamba Allah. Tuh begitu tuh, itu saya loh. Dia bongkar sendiri, itu saya loh itu begitu. Banyak Pak, banyak yang begitu. Nah makanya ada orang yang magrurun bi ibadatihim, tertipu dengan ibadahnya. Ada juga orang yang ikhlas dengan ibadahnya, tinggal kita masuk yang mana. Nah, ada sebuah makalah dalam bahasa Arab, hikmah lah kalau bahasa sederhananya, wisdom, bicara begini Pak, as-sitru ala kismain. Orang itu kan idealnya yang buruk-buruk pengennya ketutup. Itu saya kembali lagi, idealnya manusia secara natural, secara tabiat, yang buruk-buruk pengennya ditutup. Maka Allah tuh menciptakan manusia bagus sekali, betul-betul fi ahsani taqwim. Apa yang jika terlihat malu maka dianjurkan ditutup, namanya aurat. Jadi aurat itu dalam bahasa Arab iza kusyifat, kalau terbuka manusia merasa malu. Berarti kalau sudah terbuka enggak merasa malu, ya bukan orang namanya gitu. Normalnya manusia begitu, ketika terbuka merasa malu, yang termasuk aurat itu. Nah, aurat itu kan ada aurat zahirah, aurat secara lahiriah, ada aurat batinah, aurat spiritual. Aurat spiritual itu apa? Maksiat. Kalau aurat lahiriah, Bapak bisa tutupin, beli baju yang bagus, pakaian yang sopan, tutupin aibnya, auratnya. Tapi kalau batin, siapa yang nutupin? Kalau Bapak punya dosa 1, 2, 3 yang orang gak ada yang tahu, siapa yang nutupin? Yang maha menutupi aib kita cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Imam Ibnu Athaillah, yang disebut penutup itu, yang atau as-satru atau as-sitru itu ada 2 model katanya. Manusia itu idealnya pengennya ditutup 2 hal katanya. Ya, yang pertama sitrun anil maksiat. Yang kedua wasitrun fiha. Jadi ada 2 nih. Yang pertama sitrun anil maksiat. Yang kedua sitrun fiha. Pertama tertutup dari maksiat. Yang kedua tertutup setelah berbuat maksiat. Jadi ada 2 model. Yang pertama mintanya ya Allah, tutuplah hati saya untuk tergiur berbuat maksiat. Jadi yang awal begitu tuh. Yang kedua, ya Allah, saya udah terlanjur ini berbuat maksiat, tutupi aib saya ya Allah. Jadi yang pertama minta ditutup supaya tidak jatuh maksiat. Yang kedua minta ditutup takut maksiatnya ketahuan orang. Ini ada 2 model. Pengennya manusia idealnya dua-duanya begini. Nah, mari kita lihat mana golongan orang awam, mana golongan orang khusus. Ya, fal ammatu yatlubuna minallahi ta'ala as-satru fiha atau as-satra fiha. Umumnya orang awam ketika berdoa kepada Allah pengennya ya Allah tutuplah aib saya ya Allah, tutuplah dosa-dosa saya ya Allah. Jangan sampai ada yang tahu saya berbuat ini ya Allah. Itu model orang awam.
Jadi mintanya sama Allah bukan dijauhi dari maksiat, tapi mintanya maksiatnya tertutup. Tuh orang awam umumnya begitu. Padahal secara kaidah salah itu. Harusnya mintanya, ya Allah, tutuplah batin saya tergiur dari masih yang betul, begitu mintanya yang betul. Ini mah enggak. Tapi diajarkan sama Rasulullah doa-doanya juga. Kenapa? Karena Rasul tahu umat saya ini sulit menghindar dari dosa dan maksiat. Sulit. Kecuali para nabi dan rasul. Kalau nabi dan rasul memang dapat jaminan maksum. Kalau kita enggak. Karena tidak 1, 2, 3, 4 kecil besar pasti punya yang namanya kesalahan, dan karena punya maka diajarkan Allahumma stur uyubana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, tutuplah aib kami di dunia dan akhirat. Tutuplah maksiat kami di dunia dan akhirat. Bahkan diajarkan oleh Allah langsung di dalam Al-Qur'an itu. Ya, diajarkan bagaimana cara kita supaya Allah tidak tambahkan kita beban-beban hidup yang berat yang kita nggak bisa mikul karena sebab dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hala kaunihim amilina bil maksiat li alla yarahumul khalqu. Jadi kita sadar nggak? Ini kata ulama, kita sadar nggak? Ketika kita minta sama Allah, ya Allah, tutuplah maksiat saya, tutuplah dosa-dosa saya. Pertanyaannya, Bapak minta begitu karena takut Allah atau takut makhluk? Jawab. Katanya, coba berpikir, Bapak minta begitu karena takut Allah atau takut makhluk? Sebetulnya kan takut orang lain tahu. Berarti lebih takut sama siapa? Nah, lebih takut sama manusia. Doanya mah bener, mintanya sama Allah, tapi tetap jelek tetap. Kenapa? Dia mohon sama Allah bukan karena takut sama Allah, tapi supaya maksiatnya orang nggak ada yang tahu. Berarti supaya tidak dilihat manusia, bukan supaya Allah tidak marah. Bukan. Itulah ya, wajar lah kan namanya orang awam, ya kan, orang awam gitu. Jadi takutnya bukan karena Allah, tapi takutnya supaya orang lain tidak tahu aib dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang-orang, nah sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an itu, yastafuna minan nas wala yastafuna minallah wa hum ma'ahum wa huwa ma'ahum. Nanti banyak orang yang takut kepada manusia tapi mereka tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dalam doanya dia mohon kepada Allah supaya aibnya ditutup untuk tidak terlihat di hadapan manusia. Khaufan minan nas, bukan khaufan minallah. Merasa takut dari manusia, bukan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya, benar apa enggak yang tadi doanya? Benar, tetap benar. Karena mintanya sama Allah, tetap benar. Sama kayak Bapak beramal pengen pahala, benar enggak? Nih saya nih, sholat subuh tergiur berjamaah subuh karena saya tahu pahalanya banyak. Boleh enggak begitu? Boleh. Sama begitu tadi juga boleh, tapi tetap jelek. Tetap jelek. Jeleknya kenapa? Karena idealnya ibadah Bapak harus fokus, bukan karena apa-apa. Kenapa Allah di Quran bilang begini, ya nanti yang sedekah begini, nanti yang sedekah begini, nanti yang sedekah begini pahalanya, nanti yang sedekah begini. Itu merangsang doang. Karena yang namanya manusia, kalau nggak ada rangsangan materi, karena kita tinggal di dunia nih, nggak ada rangsangan materi, nggak ada rangsangan ganjaran efek positif yang kembali ke kita, nggak akan mau manusia itu. Makanya Allah tuh paham betul karakter makhluknya bagaimana. Diiming-iminginlah pahala itu di dalam Quran. Rasulullah diiming-iminginlah dalam hadis. Intinya sebetulnya bukan itu intinya. Bukan itu intinya. Ibadah saja kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah. Jika ibadahnya sesuai iman dan ilmu, aman sudah. Karena intinya orang yang masih meragukan Allah itu orang yang ibadahnya masih ngarep pahala. Berarti masih meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ikhlas saja. Ini kan bulan Rajab nih, banyak seliweran hadis-hadis bermasalah nih di bulan Rajab nih. Apalagi di bulan Ramadan, banyak banget hadis palsu itu. Bulan Ramadan tuh. Biasanya para kultum-kultum yang nyampein tuh banyak juga tuh. Ya, yang nggak pada belajar mustalah hadis, tahu-tahu ceramah. Ya. Salah satunya tuh hadis yang bilang 1 kali puasa di bulan Rajab nanti malah pintu neraka ketutup semua, Pak. Kata saya enak amat itu ya.
Itu hadis-hadis. Nah, maksud saya ada hadisnya yang benar, ada yang benar tentang puasa Rajab, tapi bukan itu. Hadis yang lain. Hadisnya Nabi cuman bilang puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan mulia. Bulan mulia ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Silakan banyakin bulan Rajab puasa. Tapi jangan pakai yang tadi, jangan pakai yang tadi dalilnya itu, jangan. Iming-iming pahala itu tuh jangan. Tapi boleh Pak Ustadz, boleh. Ada hadisnya, ada. Tapi di hadis yang benar Rasulullah nggak nunjukin pahalanya bagaimana, enggak. Udah ibadah-ibadah aja udah. Ibadah saja, berbaik sangka sama Allah, nanti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya cara Rasulullah mendidik kita. Masa umur udah 60 tahun masih ngarepin begitu aja, kayak ragu sama Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu mah anak kelas, anak MI, anak PAUD tuh begitu tuh. Kalau misal pengen ibadah, dia nanya dulu sama babanya, nanya, nanti kalau saya buka maghrib hadiahnya apaan bapak ibu, begitu. Tuh anak TK lah, bapak uban udah pada menyalah masih melihat begituannya. Ibadah saja udah hilangkan tuh pikiran begitu. Yang bapak cari cuman ridhonya Allah Subhanahu, itu idealnya yang benar begitu ya dia. Cuman susah sih orang kayak kita. Orang kita mah kajian juga kudu ada sarapan kok. Iya. Ini kenapa penuh? Wah, ini karena ayam bekakak. Kenapa sepi? Karena risol doang. Begitu gitu. Banyak. Saya kan ngisi kajian bukan cuma di sini. Sampai di Petukangan Utara saya ngisi di mana. Jadi saya tahu mana yang ramai yang enggak. Tahu, Pak. Mana yang jamaahnya penuh, mana yang enggak, tahu. Gitu. Ada yang ustadznya kurus kering segala macam. Iya, karena risol doang sama bakwan, kolesterol. Ada yang bergizi, ada banyak. Yang spaghetti aja ada loh. Pagi-pagi loh. Yang kebaikan masih saya tunjukin aja, ini kebaikan namanya. Begitu saya tunjukin aja. Saya ngisi di Celeduk Parung Serap, Pak. Subuh sama malamnya. Malam minggu ini spaghetti. Besoknya soto babat. Sampai dia ngomong begini, Pak Ustadz, kita udah alam banget ini, makanannya enak-enak, tampang muka yang ngaji ini doang lagi nih. Saya bilang aja begini Pak motivasinya, inilah calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu maksudnya biar nggak ribet itu nanyanya. Terus saya jawab aja begitu, saya bilang, kayaknya emang orang ini orang sini kagak tapi tertarik kayaknya. Habis makanan udah mewah begitu masih kagak mau juga. Akhirnya DKM kayak frustasi begitu, udahlah saya ajak makan duren aja dah. Biar longgar dikit pikirannya begitu. Dia yang bayar bukan saya. Nah itu para jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, yang terakhir, ini yang pertama tadi, yang kedua, yang terakhir. Ya, ini udah minggu depan kan udah masuk Mi'raj ya. Pak Haji ya. Enggak terasa loh, Pak. Enggak terasa, ini udah tanggal 19 Rajab. Enggak terasa. Habis Rajab, Sya'ban. Semalam saya di pondok bikin ngeri orang aja. Semalam saya mau pulang, kata saya mau pulang Pak Jem, karena saya ngisi 2 minggu sekali di Pondok Aren itu kajian tauhid sama akidah di masjid. Ngomong begini, Pak Ustadz doain ya kami ini jamaah. Doain apaan? Saya bilang kan bisa doa dewek. Ya maksud saya kalau masih hidup kan bisa doa dewek. Kalau udah jadi jenazah baru nggak bisa doa. Kan bisa doa dewek Pak Haji. Bukan begitu jika emang kenapa? Ini kan udah masuk Rajab Pak Ustadz. Kita ini ngeri, emang apa? Udah 4 orang bendera kuning. Yang awalnya ngomong, kita ketemu Ramadan gaya. Ijroil mampir ke rumahnya. Susah. Jadi nggak ada dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Doain kami nih Pak Ustadz. Iya, tapi Bapak juga doa dewek, termalas minta doain mulu lagi, saya bilang. Begitu. Semuanya emang begitu ya, mintanya sama Allah. Makanya kan udah dari awal Rajab harus minta doa gitu sama Allah. Ya Allah berkahi, panjangin usia kami, sehatkan kami sampai masuk bulan suci Ramadan. Yang terakhir para jamaah sekalian, ada orang yang minta ditutup oleh Allah dari maksiat. Yang begini namanya orang-orang khosoh. Para ulama, para wali Allah, para anbiya, para mursalin itu masuknya golongan begini nih. Kenapa? Karena yang dia minta, ya Allah jauhkan kami, tutuplah batin kami dari tertarik berbuat maksiat. Bukan malah minta ditutup maksiatnya, tapi dari tertarik berbuat maksiat. Yang begini biasanya orang-orang khusus. Yatlubuna sitra anha, yang mereka cari adalah minta ditutup dari jalan maksiat karena dasar mereka takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama takut dilihat orang, kalau yang kedua takutnya kepada Allah. Ya Allah, tutuplah jalan batin saya tertarik berbuat maksiat
karena saya merasa takut kepadamu ya Allah. Khasyatan sukutihim min nazaril malikil khallaq, karena mereka takut dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang tadi kan pertama takut dilihat manusia. Nah, kita mohon kepada Allah semoga dengan ilmu bisa membimbing kita ya jauh dari maksiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini bulan Rajab yang sebagian ulama bilang banyakin istighfar di bulan ini. Ini spesial. Banyakin istighfar, banyakin bertaubat, banyakin bermunajat kepada Allah. Siapa yang taubatnya sungguh-sungguh di bulan ini, Allah ampuni dan Allah terima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.